kabar Anda? Selamat siang pemirsa, senang sekali Apa Kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda. Tentunya dengan sejumlah informasi menarik dan juga berita viral dari tanah air. Kembali menyapa Anda, saya Jasmine Rahmadi, kali ini dengan rekan Rehana Mezia. Halo Jasmine. Halo Rehana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kemarin sempat gak enak badan, tapi alhamdulillah udah mulai pemulihan nih Re. Betul Makanya sekali. udah kembali menyapa pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang nih. Betul siang hari ya. ini. Apalagi cuaca akhir-akhir ini Betul. juga, aduh lagi nggak menentu ya, lagi kadang Rehana apa hujan, kabar? kadang juga Panas, iya. Aku so far baik-baik aja. Alhamdulillah. Tapi kalau secara fisik baik-baik aja, mungkin secara mental kita kayak agak perlu liburan ya. Apalagi ini Healing mengingat ya. ulang tahun. Betul banget nih. Terus selain itu juga emang akhir-akhir ini juga kalau kita lihat banyak banget bencana-bencana alam yang terjadi Betul. ya, longsor, gunung erupsi dan banyak lagi deh pokoknya Biasanya banjir kalau akhir juga. tahun tuh memang banyak sekali ya Re bencana-bencana Betul. alam di Indonesia ini. Betul sekali, ini pas banget nih, seperti kayak informasi kita yang pertama ini pemirsa, Gunung Semeru kembali erupsi kemarin hingga menimbulkan kerusakan di sejumlah area ini yang diketahui pemirsa ini di area pemukiman warga wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ya, erupsi tersebut termasuk erupsi besar Semeru yang berlangsung selama beberapa jam setelah Semeru memuntahkan beragam material vulkanik termasuk awan panas guguran yang menerjang sejumlah desa. Rabu 19 November kemarin pukul 14.13 waktu Indonesia Barat. Gunung Semeru yang menjulang di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur kembali erupsi besar. Erupsi memuntahkan awan panas guguran yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup, termasuk manusia karena suhu dan kecepatannya yang mematikan. Erupsi ternyata terus berlangsung hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG meningkatkan status gunung menjadi level kewaspadaan tertinggi, yaitu awas. Peningkatan status itu terhitung cepat, yaitu hanya dalam 1 jam, karena sebelumnya Semeru masuk di level siaga dari level waspada pada pukul 4 sore dan naik menjadi level tertinggi pada pukul 5 sore. Muntahan material vulkanik baik berupa lahar maupun awan panas menerjang permukiman warga termasuk di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Pronojiwo. Melihat kerusakan begitu besar, kekhawatiran akan keselamatan warga menjadi prioritas. Warga pun langsung dikumpulkan untuk diminta kesediaannya mengungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Kamtipmas Desa Candipuro bersama Kepala Desa Sumberwulu menghimbau kepada masyarakat khususnya Dusun Kamar Kajang Desa Candipuro agar untuk mengungsi karena saat ini kondisi Gunung Semeru lagi erupsi. Jadi untuk keluarga segera dihubungi mengungsi ke tempat lebih aman. Nantinya jika kondisi sudah membaik bisa kembali ke rumah masing-masing atau ke tempat masing-masing. Untuk para driver dihimbau agar sementara tidak menyeberangi atau melewati jalur piket tol jembatan Geladak Perak karena sementara jalan ditutup sementara karena terjadi erupsi Gunung Semeru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu warga lereng Semeru mengungsi meski ada yang berat hati meninggalkan rumah dan ternaknya. Namun tim mitigasi harus menyelamatkan nyawa warga. Bupati Lumajang pun langsung turun memastikan keselamatan warga dan situasi Semeru malam itu. Ia lalu menetapkan masa tanggap darurat hingga 7 hari ke depan dengan fokus penyelamatan warga. Saya sudah menandatangani per malam ini SK perpanjangan tanggap darurat selama sepekan, kemudian surat edaran tentang status siaga menjadi status awas yang saya tanda tangan juga malam ini. Ya, dalam kondisi tanggap darurat ini apa fokus penanganannya nanti? Fokusnya adalah memantau pergerakan masyarakat. Yang paling penting masyarakat. Hingga Kamis pagi tadi, asap masih nampak mengepul dari puncak Semeru. Aktivitas tinggi Gunung Semeru juga masih terdeteksi.
Sementara itu warga yang mengungsi terpantau kembali ke rumah masing-masing. Bagi yang rumahnya masih berdiri, mereka memilih menyelamatkan harta bendanya termasuk ternak. Sementara bagi yang rumahnya rusak diterjang material vulkanik, mereka mencari-cari barang-barang berharga yang masih bisa digunakan. Selain itu terlihat bagaimana material vulkanik bisa menghancurkan rumah-rumah warga, bahkan sarana dan prasarana desa. Tak cuma lumpur, batu-batu besar tampak bertumpuk di desa Sumbersari. Tim TV One mengabarkan. Sepasang suami istri menjadi korban terjangan awan panas yang merupakan guguran dari Gunung Semeru saat melintasi jembatan Perak, Lumajang, Jawa Timur kemarin sore. Mereka melintas tepat saat awan panas bergulung-gulung menutup jembatan tersebut. Geladak Perak gelap lur. Kabut membumbung tinggi lur. Situasi mencekam terjadi di jembatan atau Geladak Perak Rabu sore. Jembatan yang menjadi penghubung vital antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang ini kembali diterjang awan panas yang melintasi Sungai Curah Kobokan sebagai daerah aliran lahar atau dal Semeru. Di saat bersamaan melintaslah suami istri warga Kediri, Jawa Timur yang menggunakan sepeda motor. Keduanya pun menderita luka bakar akibat suhu tinggi awan panas yang mereka terjang. Setelah mendapat pertolongan pertama di puskesmas, pasangan suami istri itu lalu dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Kami sampaikan bahwa kami juga menerima informasi bahwa ada 2 warga kita, namun merujuk ke identitas KTP merupakan warga Kediri yang melintas di Geladak Perak, itu mengalami luka bakar akibat awan panas yang saat ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit RSUD Lumajang yang sebelumnya sudah ditangani awal di Puskesmas Candipuro. Itu kami juga mengimbau supaya seluruh warga yang melintas, baik warga Lumajang maupun warga masyarakat yang akan melintas di titik-titik rawan dilintasi awan panas untuk berhati-hati dan tidak melintas untuk sementara waktu. Karena situasi di Geladak Perak heboh di media sosial, hari ini sejumlah warga berdatangan ke Sungai Curah Kobokan tak jauh dari jembatan Perak. Badan sungai tersebut sudah penuh dengan beragam material Gunung Semeru. Letusan sekunder pun sempat terjadi gara-gara suhu panas dari material vulkanis. Warga khawatir bencana sekunder dari erupsi Semeru akan mengancam mereka, yaitu banjir lahar saat hujan deras mengguyur puncak gunung. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, kondisi pengungsian erupsi Gunung Semeru diketahui di pagi hari ini nampak sepi. Ya, ada 11 titik pengungsian yang berlokasi di Kecamatan Pronojiwo serta Candipuro Lumajang. Namun pagi tadi terpantau tak ada warga yang bertahan di posko pengungsian. Biasanya pengungsi akan kembali ke rumah untuk memberi makan ternak mereka atau mengevakuasi barang-barang berharga. Tetapi warga tetap diimbau untuk tinggal di posko dikarenakan situasi masih dinilai berbahaya. Bagi warga yang berniat untuk benar-benar pulang karena menganggap situasi sudah aman, mereka pun diimbau untuk segera kembali ke posko sampai situasi dinyatakan aman oleh PVMBG. Pemirsa, dan kini kita bergabung dengan rekan Farah Manhila yang sudah siap mengabarkan di jembatan atau Geladak Perak serta Wawan Sugiarto yang ada di Desa Sumbersari, Pronojiwo, Lumajang. Dan pertama kita ke rekan Wawan terlebih dahulu. Selamat siang Wawan, bisakah Anda tunjukkan ke pemirsa TV One seberapa berat kerusakan yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Semeru di sana? Silakan. Baik, rekan-rekan di studio bisa saya kabarkan langsung dari salah satu dusun yang terdampak cukup parah akibat terjangan awan panas guguran dan banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi kemarin sore, yakni di Dusun Sumbersari dan Dusun Gumumas yang masuk di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Dusun ini merupakan dusun yang berjarak 12 km dari puncak Gunung Semeru, namun kemarin
ini menjadi salah satu dusun terparah akibat meluapnya awan panas, guguran, dan banjir lahar yang konfirmasi dari pos PVMBG ini dari jarak luncur 8,5 km ini meluap ke dusun Sumbersari. Dampaknya hingga saat ini belum terupdate secara pasti jumlah resminya, namun informasi dari Kepala Desa Supiturang ini disampaikan mencapai lebih dari 100 rumah dan 1 sekolah dan beberapa tempat ibadah. Kondisi kerusakannya ya ini rumah-rumah ini hancur karena terjangan batu-batu besar yang terbawa awan panas dan banjir lahar kemarin. Bahkan salah satu bangunan sekolah dasar SD Negeri Supiturang 2 ini hanya menyisakan bagian pondasinya saja. Demikian. Bagaimana kondisi warga di sana? Apakah warga mengungsi ke tempat yang memang sudah disediakan? Ya, untuk masyarakat sejak kemarin beberapa saat sebelum awan panas guguran ini menerjang sudah melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah titik dan hingga tadi malam. Namun tadi pagi masyarakat kembali lagi ke lokasi atau ke rumah mereka untuk menyelamatkan sisa-sisa harta benda mereka yang nantinya bisa dipakai karena kemarin mereka tidak sempat menyelamatkan ternak maupun harta bendanya. Jadi hari ini mereka memaksimalkan waktu yang ada sambil berbagi dengan kondisi cuaca yang saat ini sudah mulai mendung sehingga nanti sore mereka akan kembali ke tempat pengungsian masing-masing. Demikian. Ya Wawan, yang kita juga ingin ketahui nih Wawan, bagaimana dengan aktivitas gunung saat ini? Apakah sudah terjadi penurunan aktivitas? Ya, untuk aktivitas vulkanik Gunung Semeru hingga saat ini memang masih cukup tinggi. Namun untuk awan panas guguran ini hingga saat ini terpantau belum terjadi. Namun masyarakat ini mengaku sangat khawatir akan terjadinya hujan lebat yang nantinya akan memicu terjadinya banjir lahar dan dikhawatirkan pula ini akan kembali meluap baik di lokasi saya mengabarkan maupun di sepanjang bantaran sungai di bawah jembatan Perak seperti wilayah dusun Kamar Kacang, Sumber Langsep maupun dusun Kampung Renteng dan Bondeli Selatan. Riana. Baik, Wawan, mungkin Anda juga bisa dijelaskan kepada kami langkah antisipasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah di sana. Ya, berbagai upaya antisipasi di masa tanggap darurat yang berlaku sejak kemarin hingga 7 hari ke depan ini, jadi melakukan asesmen ke lokasi dan saat ini masih berlangsung. Dan informasi terakhir hingga detik ini belum ada laporan adanya korban jiwa, namun hanya korban luka bakar 3 orang, 2 yang mengalami terdampak awan panas di jembatan Perak dan salah satu warga dusun Sumber Sari ini. Sementara itu sejumlah petugas juga disiagakan di sejumlah titik pintu masuk baik dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas dan potensi SAR lainnya untuk menyekat masyarakat yang tidak berkepentingan agar tidak masuk ke lokasi bencana karena sejak tadi pagi memang tidak dipungkiri banyak masyarakat yang membaur dengan penduduk lokal yang tujuannya hanya untuk melihat kondisi atau bisa dikatakan tanda kutip mereka berwisata bencana. Diana. Ya Wawan, jika kami lihat di layar kaca, ini ada sejumlah warga yang beraktivitas di belakang Anda. Mungkin Anda bisa gambarkan dan juga tunjukkan kepada pemirsa aktivitas apa yang saat ini sedang dilakukan oleh para warga, Wawan. Ya, jadi warga saat ini masih memanfaatkan sisa waktu sebelum terjadi hujan untuk melakukan evakuasi harta benda mereka, baik ternak maupun perabotan elektronik ke tempat yang lebih aman. Karena cuaca di sekitar Gunung Semeru sudah mulai mendung tebal yang artinya nanti ini berpotensi terjadi hujan. Sejumlah petugas dan relawan juga masih standby di lokasi ini untuk membantu masyarakat mempermudah atau mempercepat proses evakuasi harta benda maupun ternak mereka. Ariana. Baik, Wawan, lantas aktivitas warga di sana untuk berobat ataupun ke rumah sakit terdekat apakah sudah disediakan oleh pihak pemerintah di sana? Ya,
Sejak ditetapkannya masa tanggap darurat bencana ini, di sejumlah titik pengungsian juga sudah dilengkapi tim medis baik dari Puskesmas maupun dari rumah sakit terdekat dan dinas kesehatan yang siap melayani masyarakat selama 24 jam. Jadi untuk tim medis ini dan juga beberapa ambulan juga disiagakan pula dari beberapa teman-teman relawan yang sejak tadi malam mulai berdatangan ke titik-titik pengungsian. Nah. Baik, terima kasih rekan Wawan mengabarkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Dan nanti kita juga akan bergabung dengan rekan Farah Manhila yang siap mengabarkan di Geladak, Perak. Namun kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Gunung Semeru nampaknya kembali erupsi dan juga ini mengakibatkan sejumlah aktivitas warga juga menjadi terganggu dan juga berdampak bagi kehidupan warga di sana. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana sebetulnya situasi di Geladak, Perak. Sudah ada rekan kami Farah Manhila yang akan mengabarkan untuk Anda. Farah, apakah jalanan di sana masih ditutup dan bagaimana situasi Sungai Curah Kobokan di sana? Silakan. Iya, Rehana dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan situasi terkini di Jembatan Perak atau Glodok Perak yang berada di Kecamatan Candipuro. Ini merupakan penghubung atau akses dari Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, dan saat ini masih dalam proses pembersihan yang dilakukan oleh pihak Damkar, Dinas PU, BPBD dan sejumlah tim stakeholder terkait. Pasalnya memang putus karena tertutup material longsor sehingga tidak bisa dilalui kendaraan ataupun para pejalan kaki karena situasi yang mengkhawatirkan. Namun sejak pagi tadi pemirsa, upaya pembersihan sampai saat ini juga masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sebelumnya bahkan ketebalan material longsor, lahar Gunung Semeru atau aliran Becek Kobokan, Anda bisa lihat ini bagaimana banjir lahar masih terus mengalir bahkan cukup deras sejak kemarin. Bahkan tadi waktu kami berada di titik orang ini juga banjir lahar masih terus mengaliri sejumlah wilayah termasuk di daerah aliran sungai atau daerah aliran lahar Becek Kobokan yang Anda saksikan saat ini. Anda mungkin juga bisa menyaksikan bagaimana terlihat semacam kepulan asap ini berasal dari material guguran atau awan panas guguran berupa bebatuan yang besar-besar, dan sampai saat ini meski telah tertimpa atau terlewati banjir lahar ini masih mengeluarkan kepulan asap yang mana menunjukkan bahwa suhu batu tersebut ini masih cukup tinggi sehingga masih mengeluarkan asap. Selain di sisi sebelah kanan saya pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan bagaimana kondisi di sebelah kiri jembatan saya ini juga rupanya telah dipenuhi oleh kepulan asap akibat dari awan panas guguran atau APD dari Gunung Semeru. Jembatan ini pemirsa sebelumnya telah disiram air oleh pihak Damkar. Anda bisa melihat bagaimana kondisi jalanan di jembatan ini pemirsa juga bisa dikatakan cukup licin karena terkena material dari APG berupa lumpur, sehingga bagi para pejalan kaki maupun para pengguna kendaraan bermotor ini juga harus sangat berhati-hati untuk melintasi jembatan Glodok Perak ini pemirsa. Nah, ini juga Anda bisa menyaksikan bagaimana kepulan asap hasil dari APG awan panas guguran ini masih membumbung bahkan di aliran lahar Becek Kobokan, dan aliran banjir lahar ini juga masih terpantau cukup deras pemirsa di bawah jembatan Glodok Perak sendiri. Dan hari ini pemirsa memang jembatan sudah dibuka setelah sebelumnya ini sempat ditutup demi faktor keamanan agar masyarakat tidak mengarah atau mendekat ke arah Gunung Semeru. Sementara itu pemirsa, berkaitan dengan kondisi Gunung Api Semeru
yang bisa kami sampaikan saat ini berdasarkan pantauan dari pos pantau sejak pukul 6 pagi sampai 12 siang tadi, pemirsa, ini pengamatan kegempaan telah terjadi 36 kali letusan dengan 5 guguran, 2 kali hembusan, 2 kali vulkanik dalam, serta 1 kali gempa tektonik jauh yang terjadi selama Sementara untuk pengamatan visual di Gunung Semeru sendiri, pemirsa, ini gunung api bisa terlihat jelas hingga tertutup kabut 03. Artinya dari pukul 6 sampai pukul 12 ini, pemirsa, ada waktu di mana gunung api terlihat dan juga ada waktu di mana gunung api ini tertutup penuh dengan kabut sehingga tidak bisa terlihat. Teramati juga, pemirsa, asap kawah utama ini berwarna putih dengan intensitas sedang tinggi sekitar 300 sampai 1000 meter dari puncak gunung api. Sementara berkaitan dengan cuaca saat ini, pemirsa, ini terpantau cerah hingga berawan dengan angin mengarah ke selatan dan suhu udara ini berkisar di antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Anda bisa saksikan ini di antara aliran lahar ini adalah tebing-tebing yang berada di Kecamatan Candipuro, dan ketika banjir lahar turun ini dikhawatirkan mengalami longsor dari bagian tebing-tebing sendiri. Tebing-tebing ini, pemirsa, sebelumnya juga dipenuhi oleh pepohonan yang berwarna hijau, namun begitu keluar guguran APG ini, warna tebing-tebing dan pepohonan ini seketika berubah menjadi abu, termasuk di jembatan Glodok Perak sendiri yang sudah mulai tertutup abu. Dan mungkin bagi Anda tidak bisa melihat secara kasat mata begitu ya bagaimana kondisi abu yang ada di kawasan ini, namun begitu ada hembusan angin yang cukup kencang, pemirsa, ini memang perlu hati-hati karena bisa saja ini mengenai mata kita karena abu yang berterbangan di kawasan jembatan ini memang juga cukup mengkhawatirkan, dan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pengendara, utamanya roda 2 yang tidak mengenakan helm ataupun kacamata. Selain itu, pemirsa, sampai saat ini 1 alat berat ini juga masih terus dikerahkan untuk membuang material-material guguran ke dalam das atau dal dari Besuk Kobokan. Sementara informasi ini yang bisa kami sampaikan dari wilayah Jembatan Glodok Perak. Saya kembalikan ke Rehana di studio. Ya, Farah, tadi Anda sampaikan bahwa jembatan ini sudah kembali dibuka seperti biasa. Lantas bagaimana aktivitas warga sekitar? Apakah ini sudah mulai melintasi jembatan tersebut dengan normal atau seperti apa, Farah? Iya, sejak pagi tadi memang jembatan ini sudah bisa digunakan, pemirsa, oleh masyarakat yang biasanya memang akan menuju ke Kabupaten Malang maupun ke wilayah Lumajang. Selain itu, pemirsa, banyak juga sebenarnya masyarakat yang tiba-tiba datang ke jembatan ini untuk mengabadikan peristiwa atau bencana ini, pemirsa, dan menggunakan kamera atau HP-nya untuk membuat video atau foto di kawasan daerah aliran Sungai Besuk Kobokan ini. Dan imbauan dari pemerintah ini sebenarnya sudah cukup jelas, pemirsa, bahwasanya memang ada potensi banjir lahar yang terjadi jika pada Gunung Semeru atau puncak Gunung Semeru ini hujan, sehingga aliran banjir lahar atau aliran guguran ini akan terbawa dengan banjir lahar yang berpotensi juga menutup bagian jembatan ini, mengingat ini juga menjadi salah satu jalan menuju atau akses dari 2 kabupaten tadi, yaitu Lumajang dan juga Malang, sehingga masyarakat ini diimbau begitu mengetahui adanya potensi, maksud kami cuaca buruk di kawasan Gunung Semeru ini diharapkan untuk bisa tidak melintasi jembatan. Dan banyak pula sebenarnya aktivitas warga yang berada di kawasan Kecamatan Prono Aji atau di wilayah lokasi zona merah yang juga menjadi lokasi terdampak dari bencana erupsi ini, sehingga masyarakat banyak yang bolak-balik dari kecamatan tersebut menuju Kecamatan Candipuro untuk menyelamatkan barang bawaan mereka. Sementara itu yang bisa kami laporkan, Rehana. Baik, Farah, jika jalanan ditutup kembali, apakah ada jalur alternatif lain yang mungkin ini bisa ditempuh oleh masyarakat yang ingin beraktivitas di sekitar sana?
Iya, sebenarnya jika memang jembatan ini tidak bisa lagi digunakan untuk diakses menuju Malang maupun Lumajang dan sebaliknya, pemirsa, ada satu kawasan yang cukup dekat, namun memang aksesnya ini cukup terjal dan juga curam, sehingga biasanya banyak masyarakat yang memilih untuk memutar melalui wilayah atau Kabupaten Probolinggo untuk mengakses wilayah Malang maupun Lumajang dan juga sebaliknya. Jadi hanya tersisa dua akses tersebut, satu akses alternatif yang cenderung terjal ataupun curam jalannya, dan satu akses yang lebih aman digunakan karena ada jalan besar juga yang bisa digunakan oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun memang lokasi atau jaraknya jadi jauh lebih panjang dan memakan waktu lebih lama karena harus memutar terlebih dahulu di wilayah Probolinggo. Rehana. Baik, terima kasih Farah Manhila mengabarkan langsung dari Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur. Ini jembatan sudah kembali dibuka ya, Re. Namun tentunya warga diimbau untuk tetap waspada dan juga selamat bertugas kembali, Farah. Jaga kesehatan Anda. Ya, pemirsa, erupsi Gunung Semeru ini membuat 178 orang yang terdiri dari pendaki, pemandu, dan porter urung turun Gunung Semeru kemarin sore. Mereka memilih bertahan di area Ranu Kumbolo dan hal itu dilakukan untuk menghindari arus materi erupsi Gunung Semeru yang mengarah ke Tenggara. Mereka pun dinyatakan dalam kondisi selamat dan dikabarkan hari ini mereka dievakuasi melalui jalur utara. Saat ini pendakian ke Semeru masih ditutup. Pukul 9.30 kondisi Ranu Kumbolo sudah clear, tidak ada pendaki. Sebuah mobil mewah menerobos pintu tol tanpa membayar. Saat lagi tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, seorang pengemudi mobil mewah melarikan diri setelah kedapatan menerobos gerbang tol Ampera 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan tanpa bertransaksi. Ya, Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini masih melacak keberadaan kendaraan tersebut dan domisili pengemudi untuk dimintai pertanggungjawaban. Tapi dia bilang, nggak apa-apa, saya mending kehilangan jabatan daripada saya Perangkat kamera dashboard yang terpasang pada sebuah kendaraan ini merekam ulah pengemudi mobil mewah saat melintas di gerbang tol Ampera 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam kejahatan, mendingan saya keluar, Kendaraan jenis sedan berwarna hitam ini kedapatan menerobos gerbang tol tanpa membayar dengan modus memepet kendaraan di depannya yang sudah membayar. Pengemudi berhasil meloloskan diri sebelum palang gerbang tol kembali turun usai pengemudi lain selesai bertransaksi. Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono Fernandi membenarkan ulah pengemudi yang terjadi pada Selasa pagi. Satuan PJR saat ini sedang melacak keberadaan kendaraan dan domisili pengemudi untuk dimintai pertanggungjawaban terkait pelanggaran yang dilakukan. Pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gerbang tol Ampera 1, terdapat satu jenis kendaraan sedan berwarna hitam yang menerobos gardu tol tanpa melalui transaksi yang benar. Kita sudah melakukan pelacakan terhadap domisili daripada kendaraan tersebut. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak HK selaku pengelola tol untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbuatan pengemudi ini dinilai telah melanggar rambu lalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi dapat dikenai sanksi pidana kurungan maksimal selama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Dari Jakarta, Haikal Pandea, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, ini viral juga di media sosial, sejumlah pelajar mengejar dan juga menggedor kaca dari sebuah mobil Honda BRV di Jalan Socar, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Banten. Aksi kejar-kejaran tersebut ini pemirsa diketahui berujung kecelakaan hingga mobil terguling. Mobil yang dikendarai MRA bersama temannya, pelajar SMA Negeri 1 Kota Serang, Banten, terlihat melaju dari arah Cijawa menuju Sumur Pecung. Sejumlah pelajar lain tampak memacu motor dan memukul kaca mobil tersebut sambil meneriaki maling dan mesum. Diduga panik, pengemudi remaja itu kehilangan kendali dan menabrak kendaraan di depannya. Mobil pun terpelanting dan terguling, benturan keras membuat bagian depan kendaraan ringsek. Pihak sekolah menyebut kecelakaan terjadi karena pengemudi ketakutan dan kurang konsentrasi setelah dikejar sejumlah pelajar. Komite SMA Negeri 1 Kota Serang, Muhammad Arif Kirdiat, menegaskan bahwa rekaman yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya benar. Karena menyangkut nama baik siswa, gitu. Karena tuduhan itu nggak main-main. Yang pertama diteriaki maling-maling, dan yang kedua diteriaki mesum. Ini tentu kan sudah pembuktian kalau ini, nggak bisa asal tuduh. Tadi kami sudah ke SMK swasta yang beredar videonya anak-anak itu, dan sudah clear ternyata anak itu ketemunya bukan di tempat makan yang awal, tapi justru anak itu di tengah jalan, ikut-ikutan aksi provokasi yang dilakukan oleh beberapa orang yang sedang kita telusuri dengan memakai jaket ojek online. Nah, ini yang sedang kita telusuri, siapa orang yang menggunakan jaket ojek online ini pada jam itu di tempat itu. Apa motifnya yang mereka inginkan. Sementara itu, Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Kota Serang, Neneng Fitria Pari, menyebut dua pelajar di dalam mobil hanya mengalami luka memar. Namun keduanya sangat terpukul dan syok setelah kejadian tersebut dan belum kembali bersekolah karena masih trauma. Kasus ini pun kini sudah ditangani oleh Polresta Serang Kota. Dari Serang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selebriti pemirsa, isu Sarwenda dengan Ruben Onsu ini diketahui belakangan kian memanas. Ya, berawal dari debt collector yang menyambangi kediaman Sarwenda hingga dipersulitnya Ruben untuk bertemu dengan anak-anaknya. Hubungan Sarwenda dan Ruben Onsu kembali memanas belakangan ini. Sarwenda membantah dirinya melarang Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Sarwenda mengatakan mengenai berita sulitnya Ruben Onsu bertemu dengan anak-anak adalah hal yang berlebihan. Ia menegaskan Ruben tinggal berkomunikasi melalui WhatsApp dan berkoordinasi jadwal untuk bertemu, mengingat anak-anak juga sibuk dengan aktivitas mereka. Ya nggak mungkin lah, susah. Gampang banget, tinggal WhatsApp ke aku. Kita koordinasi jadwal. Karena kan anak-anak juga sibuk ya. Anak-anak juga punya jadwal banyak gitu loh. Kayak ini, tadi Cici Talia belum pulang gitu. Jadi ya tinggal kita atur koordinasi jadwal gitu. Ayah tinggal chat WhatsApp ke aku, mau ketemu anak-anak, koordinasi jadwal, udah ketemu ya kan. Jadi ya nggak usah diperpanjang lah, ya nggak usah diperpanjang, kasihan anak-anak. Sementara itu, saat disinggung mengenai kediamannya didatangi debt collector, Sarwenda enggan menjawab dan menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Iya nggak apa-apa. Emang kita tugasnya di bandara kok Pak. Pemirsa, dipicu masalah sepele karena cipratan air, seorang pemuda yang berada di Kabupaten Lampung Barat tewas ditikam oleh orang tidak dikenal. Tersangka ini tersinggung pemirsa setelah terkena cipratan air saat korban melintas. Pertikaian sepele berujung maut terjadi di tempat wisata rest area Puncak Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat pada Sabtu malam lalu. Seorang pemuda bernama Reno Ferdian, warga desa Sidodadi, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, tewas ditikam orang tidak dikenal.
Peristiwa ini terjadi karena masalah sepele, yaitu karena cipratan air dan tersinggung, lalu terjadi cekcok mulut dan pada akhirnya tersangka mengajak korban berkelahi hingga menyebabkan korban tewas karena luka tusuk serius. Dalam rekaman CCTV, beberapa pemuda berusaha menolong korban untuk dibawa ke puskesmas, namun nyawa korban tidak tertolong karena lukanya terlalu dalam akibat tikaman senjata tajam. Ada merasa gengsi-gengsi geng gitu, kemudian cekcok itu berkelanjutan karena rest area itu kan puncak ke bawah, ada tangga yang dilewati berpapasan. Pada suatu momen sekitar jam 21.00 kawannya disuruh pergi dan FD mendekati si korban dan langsung melakukan penikaman hingga akhirnya mengakibatkan meninggal dunia dari korban Rin. Untuk pasal yang kita kenakan pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP itu tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka, untuk ancamannya paling lama 15 tahun. Pelaku berikut barang bukti telah diamankan polisi. Karena masih di bawah umur, polisi meminta adanya pendampingan hukum terhadap pelaku. Dari Bandar Lampung, Puji Ansyah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial ini mengenai video yang memperlihatkan seorang pengendara yang diketahui tak terima diberhentikan oleh Polantas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terlibat cekcok dan nyaris memukul petugas. Ya, dan pengendara ini juga tak terima lantaran diberhentikan oleh Polantas karena tidak memakai helm. Aksi seorang pengendara sepeda motor yang cekcok dengan petugas di Jalan Poros Trans Sulawesi Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pengendara yang merupakan suami istri ini diduga tak terima diberhentikan oleh Polantas yang saat itu telah melaksanakan Operasi Zebra 2025. Kasat Lantas Polres Maros menerangkan, awalnya pengendara melaju dengan tidak menggunakan helm serta tidak memiliki plat nomor kendaraan. Namun karena pengendara tetap nekat melaju, polisi kemudian menghentikannya. Adu mulut pun terjadi hingga pengendara memukul petugas namun berhasil dihalau. Atas perlakuan tersebut, Polantas pun melapor ke SPKT hingga pengendara diamankan. Diperiksa kendaraannya tidak menggunakan plat nomor. Nah, tiba-tiba pengendara ini meninggalkan istrinya di situ dan bawa pergi kendaraannya. Entah kemana dibawa, tiba-tiba datang langsung memukul anggota tersebut. Polisi terus melakukan himbauan kepada pengendara terkait pentingnya mematuhi aturan dan keselamatan berlalu lintas. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Nah, sebelum beralih ke informasi berikutnya nih, Rey, saya ada pertanyaan. Nah, apa tuh? Rehana kalau lagi libur panjang, gitu, lagi libur sekolah dulu, sering berjalan-jalan bertamasya ke kebun binatang nggak? Cukup sering, lumayan lah. Nah, emang? Dulu itu Rehana pernah mengalami pengalaman yang mungkin tak terlupakan nggak kalau berjalan-jalan ke kebun binatang? Ada, jadi waktu itu tuh kayak ngasih ini Kak, di teman safari gitu, ngasih makan yang langsung dari mobil. Oke. Nggak sengaja tuh kena giginya zebra, terus dari sana kayak langsung ya teringat sampai sekarang, agak fobia bahkan. Nah, ini juga ada satu kejadian yang cukup unik pemirsa di kebun binatang, di mana ada seorang anak kecil yang nyaris menjadi korban serangan monyet di kebun binatang Ragunan, Jakarta. Dan ini terjadi setelah melewati pagar pembatas kandang untuk mengambil sebutir anggur yang terjatuh di area terlarang. Ya pemirsa, memang peristiwa ini berlangsung singkat namun menegangkan. Kita lihat bersama-sama pemirsa, anggur yang dibawa sang anak awalnya ini dimaksudkan untuk memberi makan hewan, namun terjatuh di dekat pagar kandang monyet. Saat coba meraih anggur, seekor monyet di dalam kandang tiba-tiba menyambar tangan anak itu dan mencoba menariknya ke dalam. Situasi berubah panik ketika bocah berteriak histeris. Beruntung anak itu berhasil diselamatkan tanpa luka serius. Kejadian ini juga menjadi pengingat pemirsa bahwa pagar pembatas di kebun binatang ini berfungsi sebagai pengamanan dan batas interaksi pengunjung dengan hewan.
Dan tentunya pemirsa Sejeda, apa kabar Indonesia Siang akan menghadirkan informasi ini mengenai di hari keempat pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban lagi. Kita akan hadirkan informasinya Sejeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, lantaran tidak mengindahkan himbauan petugas, puluhan pedagang di pasar tradisional Bina Usaha Melaboh, Aceh Barat ditertibkan oleh petugas gabungan. Para pedagang ini diketahui pemirsa dilarang untuk berjualan di badan jalan sebab selain membuat kemacetan juga membuat kondisi sekitar pasar menjadi kumuh dan tidak bersih. Puluhan pedagang kaki lima di pasar tradisional Bina Usaha Melaboh, Aceh Barat ditertibkan petugas gabungan dari Satpol PP yang dibantu TNI Polri lantaran tidak mengindahkan himbauan pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk tidak berdagang di badan jalan. Petugas mengangkat barang dagangan dan memindahkan ke lokasi yang sudah disediakan. Petugas juga merobohkan tenda dagangan yang sempat memakan badan jalan sehingga sering mengakibatkan kemacetan. Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengatakan pihaknya telah berulang kali mengimbau agar tidak berdagang di area tersebut, sebab pemerintah telah menyediakan tempat untuk berdagang. Kami sudah melakukan sosialisasi berbulan-bulan, malah 1 bulan yang lalu kami berikan segel-segel semuanya terhadap kanopi-kanopi yang lewat di atas jalan. Kemudian pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Ini tidak diperbolehkan lagi. Ya, bukan untuk ini aja, tapi untuk seterusnya. Untuk memastikan tidak ada lagi pedagang kaki lima, pihaknya akan menempatkan petugas untuk mengawasi sehingga pasar tetap bersih dan rapi. Dari Melaboh, Aceh Barat, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Ancaman longsor susulan ini diketahui pemirsa masih menghantui wilayah Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, temuan lapisan tanah blue clay yang mudah lunak saat terkena hujan ini menjadi ancaman utama longsor susulan. Bencana tanah longsor masih mengancam warga Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ancaman ini muncul setelah ditemukan sejumlah rekahan di atas area longsor yang membentuk tapal kuda, serta adanya sumber mata air di puncak perbukitan. Hasil penelitian, Guru Besar Teknik Geologi UGM Dwi Korita Karnawati mengungkap temuan rekahan baru di sejumlah titik, termasuk sumber mata air yang keluar di antara lapisan tanah di kawasan perbukitan, menambah risiko terjadinya longsor susulan, terutama saat curah hujan tinggi. Selain itu, karakteristik tanah di lokasi bencana didominasi lapisan tanah blue clay atau lempung berwarna biru keabu-abuan. Jenis tanah ini akan menjadi sangat lunak saat terkena air, sehingga menjadi bidang luncur yang mendorong terjadinya longsor dan mengancam permukiman warga di bawahnya. Dan kami khawatir di atas itu juga ada retakan-retakan tanah, aktif sekali bergerak. Bahkan tidak ada hujan, kami tadi ada di atas, tidak ada hujan. Tanahnya tuh bergerak juga, karena apa? Ada mata air di atas, mata air itu terus mengalir masuk ke dalam retakan-retakan tanah, dan di atas terjadi kolam air. Kolam air itu berpotensi kalau kena hujan itu meluap atau bahkan menjebol bendung yang ada di bawahnya, terbendung oleh endapan di bawahnya. Sekitar 70% wilayah Banjarnegara merupakan kawasan pegunungan dan masuk zona rawan bencana longsor. Oleh karena itu, warga yang tinggal di perbukitan dihimbau untuk waspada saat hujan dengan intensitas tinggi turun. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Pemirsa, di hari keempat pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban lagi. Dengan temuan itu, jumlah korban ini hingga meninggal dunia yang tertimbun material longsor menjadi 3 orang. Korban berhasil ditemukan tertimbun material tanah sedalam sekitar 2 meter di sektor A. Jenazah lalu dibawa ke posko post-mortem DVI untuk dilakukan identifikasi serta pemulasaranan. Dari hasil identifikasi, korban diketahui berjenis kelamin perempuan atas nama Tui berusia 50 tahun. Hingga Rabu sore, total korban yang belum ditemukan menjadi 25 orang.
Dan pemirsa, kini kita akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan Budi Zulkifli di lokasi longsor Banjarnegara. Budi, bagaimana kondisi saat ini di sana? Ya, kabar terbaru dari lokasi longsor di Pandan Arum, Banjarnegara. Sampai saat ini tim SAR gabungan tentu saja masih terus berupaya melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun di areal longsoran. Beberapa jam yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah lagi dari lokasi longsor yang tepatnya berada di sektor C, di mana 2 jenazah yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan hari ini berjenis kelamin perempuan. Namun kita belum mendapatkan laporan lebih lanjut mengenai identitas dari 2 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Jadi dengan demikian untuk sementara dari total 25 kemarin yang masih dicari, dengan ditemukannya 2 jenazah ini berarti masih ada 23 korban lagi yang masih terus berupaya dicari oleh tim SAR gabungan. Kita nantinya menunggu rilis resmi, biasanya digelar usai penutupan pencarian pada hari ini. Nantinya akan diketahui total korban yang sudah dievakuasi secara keseluruhan ada berapa banyak korban, karena sampai saat ini upaya pencarian di lokasi masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan memang saat melakukan pencarian di lokasi longsor ini menemui sejumlah kendala, karena apabila hujan yang mengguyur lokasi ini kembali terjadi, otomatis upaya pencarian harus dihentikan karena itu sangat membahayakan kondisi keselamatan tim pencari yang ada di sana akibat kondisi kontur tanah yang masih tidak stabil. Selain itu juga di sejumlah titik juga masih banyak terdapat retakan-retakan atau rekahan tanah yang terjadi akibat longsor yang melanda wilayah tersebut, sehingga rekahan-rekahan ini tentu saja berpotensi memicu terjadinya longsor susulan apabila hujan mengguyur kawasan ini. Dalam upaya melakukan pencarian korban longsor di Banjarnegara ini, tim SAR membagi lokasi longsoran ini menjadi 3 sektor, yaitu sektor A, B, dan C, di mana korban terbanyak itu berada di sektor A. Dari hasil informasi yang kami dapatkan menyebutkan bahwa total korban yang diperkirakan hilang di wilayah sektor A ini ada 16 orang, sektor B ada 6 orang, dan kemudian sektor C ada 4 orang. Namun berangsur-angsur para korban yang hilang tersebut mulai ditemukan. Seperti yang kita ketahui, berarti total yang ditemukan sampai hari ini sejak musibah terjadi itu ada 5 orang, dan sampai saat ini sisanya masih dalam proses pencarian. Sementara begitu yang bisa kami kabarkan perkembangan terbaru dari upaya pencarian korban longsor di Pandan Arum, Banjarnegara. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih rekan Budi mengabarkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Timur. Jaga keselamatan Anda, Budi. Ya, pemirsa, harga sayur mayur ini melonjak di pasar-pasar di tanah air. Lalu bagaimana informasinya pemirsa? Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, hari ke-7 pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah, tim SAR gabungan ini menuntaskan identifikasi 20 korban melalui pencocokan tes DNA dengan potongan tubuh jenazah. Sementara pemirsa 3 korban lainnya masih dalam pencarian. Posko antemortem Rabu siang kembali menerima jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan di lokasi longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tim DVI berhasil mencocokkan hasil tes DNA terhadap potongan tubuh yang berjenis kelamin wanita. Sehingga total untuk Rabu siang sudah ditemukan 20 korban dan 3 korban lainnya masih dalam pencarian. Sebelumnya pemirsa, tim DVI Posko Antemortem melakukan tes DNA terhadap keluarga korban yang belum ditemukan. Pemirsa, kini kita akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan Ian Sutriana. Ian, bagaimana kemarin upaya pencarian? Apakah masih diperpanjang? Lalu seperti apa situasi saat ini? Silakan.
Ya, untuk proses evakuasi pada hari ke-8 ini, bahwa tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 3 korban yang sampai ini belum ditemukan. Untuk data korban yang belum ditemukan, ada Salsabila berusia 14 tahun yang di desa Cibuyut atau di sektor A1. Dan untuk sektor B2 ada Fani Hayati usia 12 tahun dan Fatin usia 2 tahun. Untuk proses pencarian terhadap korban ini, tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, relawan terfokus di 2 sektor, yaitu ada sektor B1 dan A1. Untuk sektor B1 sendiri diperkirakan ada 2 korban yang masih tertimbun oleh material longsor. Dan untuk 1A atau A1 ada 1 korban yang masih dalam pencarian. Tim gabungan sendiri masih kesulitan karena memang untuk sektor A1 masih belum bisa dimasuki oleh alat berat atau ekskavator karena memang melihat material longsor yang cukup tebal dan masih bisa terjadinya longsor. Untuk saat ini tim yang berada di sektor A1 masih menggunakan alat Alcon. Begitu, Yasmin. Ya, Ian. Dalam melakukan pencarian ini lalu apa tantangan ataupun hambatan terbesar yang dihadapi oleh tim? Iya, untuk hambatan atau tantangan dari tim SAR gabungan ini salah satunya bisa dikabarkan pada saat ini bisa terlihat cuaca cukup mendung, namun kita berdoa semoga hujan tidak kembali turun karena memang dikala memang hujan turun, untuk proses evakuasi atau proses pencarian akan diberhentikan. Menimbang dengan keselamatan para tim SAR gabungan atau relawan yang sedang melakukan pencarian terhadap 3 korban yang sampai saat ini belum ditemukan. Dan untuk jumlah data yang sudah masuk bahwa ada sekitar 20 korban yang sudah ditemukan dan 3 korban masih dalam pencarian. Begitu, Yasmin dan Baik, Ian, lantas bagaimana untuk kondisi para pengungsi di sana? Apa yang mereka butuhkan, Ian? Ya, untuk pengungsi sendiri bahwa dari berbagai daerah sudah datang bantuan. Dan untuk pada siang hari mereka tidak menempati posko pengungsian karena memang mereka beraktivitas seperti biasa atau mencari ke tempat sanak saudara. Namun untuk malam hari karena memang lebih mendekati ke lokasi rumahnya, mereka menempati posko yang sudah ada di desa. Namun tidak semua para pengungsian mengungsi di posko itu. Mereka lebih memilih untuk di rumah-rumah kerabatnya masing-masing. Begitu, Rehana, Yasmin. Ya, Ian, lalu bantuan-bantuan seperti apa saja yang saat ini sedang dibutuhkan oleh para pengungsi, Ian? Iya, untuk bantuan sendiri untuk pengungsi seperti obat-obatan karena memang beberapa hari mereka sudah merasakan sakit kepala, gatal-gatal. Namun untuk di bencana longsor ini pihak tim SAR gabungan atau para relawan pun sudah mendirikan posko untuk para warga yang memang sudah terserang penyakit untuk datang atau berobat ke posko kesehatan yang sudah disediakan oleh tim SAR gabungan di Cibenying ini. Begitu. Baik, Ian, kalau dilihat dari lokasi Anda mengabarkan nampaknya ini potensi longsor juga masih cukup besar. Apakah sudah ada himbauan ataupun pemberitahuan dari pemerintah setempat agar masyarakat yang tinggal di daerah sana untuk direlokasi ke tempat lain yang mungkin lebih aman? Iya, untuk menurut pemerintah terkait bahwa memang di daerah yang kemungkinan terdampak bencana longsor ini akan direlokasi di satu tempat yang memang lebih aman, yaitu ada di Desa Jenang. Ada sekitar 200 lebih warga yang akan direlokasi. Namun warga pun masih menunggu dari pihak geologi untuk melakukan pengecekan di wilayah longsoran ini. Apakah rumah mereka masih disebut aman atau memang
mereka harus diungsikan. Karena ada beberapa warga yang saat ini sangat ketakutan, apalagi kalau hujan turun mereka langsung mencari tempat yang lebih aman. Namun ada beberapa warga pun masih bertahan di rumahnya masing-masing karena mereka merasa lebih aman begitu. Ya Ian, lalu bagaimana dengan tanggapan warga dengan adanya wacana relokasi ini? Apakah mereka bersedia untuk direlokasi? Ya, untuk beberapa warga sendiri mereka cukup berkenan untuk direlokasi karena memang sampai saat ini material longsor di kala hujan turun, material longsor terbawa dan sampai ke pesawahan, bahkan nyampe ke rumah-rumah warga. Hal itu sangat ditakutkan oleh para warga. Dan untuk 16 korban yang rumahnya rata dengan tanah, mereka akan cukup jauh, sekitar 2 km dari lokasi bencana longsor ini. Dan untuk warga sekitar yang memang terdampak, mereka pun harus beberapa warga mau untuk direlokasi karena memang adanya retak di mahkota longsoran yang menghantui mereka warga yang berada di sini. Begitu. Baik, terima kasih Ian Sutriana atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu dan juga jaga keselamatan di sana. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain, di mana harga sejumlah komoditas sayur mayur mengalami kenaikan di beberapa daerah. Ya, pemirsa, ini juga karena dampak cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi membuat harga berbagai jenis sayuran di pasar tradisional mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam beberapa pekan terakhir, harga komoditas sayur mayur hingga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal melonjak tajam. Salah satunya di Pasar Kejambon, Kota Tegal. Harga wortel misalnya kini menembus Rp20.000 per kilogram, naik 2 kali lipat lebih dari harga sebelumnya di kisaran Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Selain wortel, kenaikan harga hingga 100% juga terjadi pada semua komoditas sayur mayur, seperti kacang panjang, kacang buncis, pare, dan terong. Pedagang memperkirakan harga komoditas sayur mayur dan cabai masih akan mengalami lonjakan hingga akhir tahun nanti. Dampak cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi membuat harga berbagai jenis sayuran di pasar tradisional Kota Surabaya mengalami kenaikan signifikan. Di pasar tradisional Pucang, Surabaya, kenaikan harga sayuran rata-rata mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Seperti harga wortel naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya, sementara bayam dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per ikat. Hal tersebut membuat hasil panen berkurang sehingga mempengaruhi kenaikan harga. Cuaca buruk yang terjadi membuat petani cabai di Sleman, Yogyakarta gagal panen. Petani cabai di Margo Agung, Sleman mengalami gagal panen akibat cuaca buruk. Hujan yang terus melanda dalam beberapa pekan terakhir membuat tanaman cabai terkena penyakit antraknosa atau patek. Akibatnya cabai menjadi busuk dan kering sehingga tidak laku dijual. Petani berharap pemerintah dapat membantu pupuk subsidi guna menanggulangi penyakit yang menyerang tanaman cabai tersebut. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seorang pria ODGJ yang membawa senjata tajam mengamuk di Bangkalan, Jawa Timur. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kini kita bergabung ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti penyerahan barang perampasan negara, yakni dalam kasus korupsi PT Taspen. Silakan pemirsa. Yang berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah perkaranya. Berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, amar putusannya antara lain sebagai berikut: menetapkan barang bukti berupa nomor 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 atau INEC G2 dengan jumlah unit 999.959,5143 unit. Putusannya dirampas untuk negara CQ Taspen Persero.
dan turut diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara. Terhadap putusan akuo, jaksa telah melakukan eksekusi dengan cara melakukan penjualan kembali atau redemption untuk mendapatkan net asset value atau nilai aktiva bersih sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan 12 November 2025. Sebagaimana fakta persidangan, perbuatan melawan hukum terdakwa Ekiawan Heri Primarianto bersama-sama dengan Antonius NS Kosasih dalam melakukan investasi pada reksadana INEC Jitu. Jadi ini reksadananya itu disingkat INEC Jitu gitu ya. Jadi rekan-rekan, kalau tadi nama lengkapnya reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2. Jadi kalau INEC Jitu atau itu sama saja. Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen Persero sejumlah 1 triliun. Jadi ini adalah putusan dari persidangan ya, putusan majelis hakim seperti itu. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI nomor 14 LHP 21/04/2025 tanggal 22 April tahun 2025. Jadi perhitungan ini terbit. Ya, jadi selama kami melaksanakan penyidikan, kemudian kami meminta BPK untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Nah, dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh bahwa keuntungannya atau kerugian keuangan negaranya yang diderita oleh PT Taspen adalah sejumlah 1 triliun. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen ini, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero. Jadi karena putusannya tadi dirampas untuk negara, CQ PT Taspen, maka kemudian setelah inkrah perkaranya, barang bukti ini ya kemudian diserahkan kembali kepada PT Taspen sesuai dengan amar putusan. Nah, mungkin rekan-rekan media bertanya, kenapa sampai harus dihadirkan gitu ya uangnya di sini gitu. Bisa saja kan kami langsung datang ke Pak Dirut gitu ya, Pak Roni untuk menyerahkan. Ini biar kelihatan takutnya kan, oh benar enggak sih ini diserahkan, jangan-jangan enggak diserahkan atau diserahkan sebagian gitu kan, seperti itu. Nah, ini biar juga memberikan memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat khususnya bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada PT Taspen. Karena perlu kita ketahui bahwa PT Taspen ini adalah mengelola dana-dana yang dikumpulkan dari para pegawai negeri ya begitu ya Pak Roni dan juga pensiunan, ya, dana pensiunan. Nah, seperti halnya karena saya juga anak seorang pegawai negeri pensiunan Pak, dana Taspen ini menjadi sebuah hal yang diharapkan ketika orang tua saya waktu itu pensiun, dana Taspen inilah yang kemudian menolong keberlanjutan dari kehidupan kami waktu itu sehingga bisa digunakan untuk membuka usaha kembali dan lain-lain. Sehingga pada hari ini dengan dikembalikannya uang yang diduga atau hasil tindak pidana korupsi dalam hal ini yang dilakukan oleh para terdakwa atau terpidana saat ini, kita ingin membuktikan bahwa support kita kepada saudara-saudara kita, para pensiunan, para pegawai negeri, bahwa uang bapak-bapak ibu sekalian hari ini yang pada saat itu dikorupsi oleh oknum, sekarang dikembalikan kepada PT Taspen. Dan tentunya kami berharap mudah-mudahan ini bisa dikelola dan bisa terus tumbuh berkembang dari uang yang ada yang kembalikan ini, dan kebermanfaatannya akan lebih dirasakan oleh saudara-saudara kita,
para pegawai negeri, ASN, dan para pensiunan tentunya. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas, yakni dalam bentuk uang sebesar 883 miliar 38.394.268 rupiah yang telah disetorkan atau ditransfer pada tanggal 20 November tahun 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Sejumlah 6 unit efek yang telah dipindahkan tanggal 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen Persero. Jadi ada dua hal ya. Tadi uang sejumlah 883 miliar sekian, kemudian sejumlah 6 unit efek. Sementara uang di depan ini atau di belakang saya, ini karena tempat dan keamanan tidak bisa kita tampilkan seluruhnya. Jadi seharusnya ditampilkan 800. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi, wakil kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.